Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa kabar para sahabat semua ya? Semoga senantiasa sehat ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salawat juga salam kita berikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini menjawab pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada para pastrooper ya, para praktisi pengobatan akhir zaman, dan juga kepada ya akun-akun sosial medianya Pas Al-Kasau Pusat gitu. Apa itu? Ya, berkaitan dengan biaya terapi gitu. Berapa sih biaya terapi Pas Al-Kasau? Nah, guna menjawab hal ini, mohon izin ya, kami perlu mungkin membawa Bapak Ibu sekalian ke agak sedikit keluar topik, tapi kita memahami bahwa PAS ini ya, pekerjaan PAS ini adalah bagian dari profesi gitu. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Maksudnya seperti apa? Jadi Pas Al-Kasau ini adalah bagian profesi, sebagaimana kita lihat profesi akuntan lah misalnya, akuntan ya. Akuntan ada yang akuntan yang baru-baru, ada yang sudah senior gitu kan. Kemudian misalnya dunia pengacara ya, profesi pengacara. Ada profesi yang baru pemula, ada yang sudah senior. Atau di dunia yang sekarang lagi in lah, dunia digital marketing. Ada yang dunianya masih pemula, ada yang misalnya digital marketing sudah expert, sudah senior. Atau programmer ya. Programmer juga ada yang programmer yang masih baru ya, programmer junior, ada yang sudah senior programmer. Atau bahkan sampai dunia manajer ya, ada manajer yang pengalaman baru kemarin sore, ada yang juga sudah manajer senior. Artinya apa Bapak sekalian? Melihat PAS adalah melihat sebagaimana umumnya menilai sebuah profesi. Nah, jadi besaran tarif untuk terapi PAS ya sebagaimana profesi tadi. Ada yang memang sifatnya baru pemula ya. Sebagai informasi, kalau di Pas Al-Kasau Pusat kita ada regulasi ya untuk menetapkan tarif batas minimal terapinya adalah 100.000 gitu. Nah, ini 100.000, tapi tidak semuanya pukul rata 100.000. Nanti bisa jadi ada pastrooper yang memberikan tarif lebih gitu. Tentunya ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor. Yang paling pertama tadi adalah dari sisi jam terbang. Mau tempat prakteknya misalnya sederhana, tapi dia termasuk yang pastrooper jam terbang tinggi ya, biasanya tarifnya juga berbeda gitu. Atau memang ada yang sudah jam terbangnya tinggi, tempat prakteknya misalnya ber-AC, ruangannya juga ada ruangan khusus gitu kan, ataupun desainnya cukup mewah gitu. Nah, itu berbeda. Ada lagi misalnya pastrooper yang sifatnya itu adalah jemput bola gitu. Tentu akan ada besaran tambahan untuk akomodasi, atau misalnya harus pakai pesawat, ada tiket tambahan di situ. Nah, ada juga yang sifatnya mungkin pastroopernya sudah standarisasi. Jadi kalau misalnya ini sebagai perumpamaan ya, kalau di dunia kedokteran, dokter tuh ada organisasi profesi namanya salah satunya ID ya kalau sekarang ya kan. Nah, ID ini lembaga profesi. Kalau di PAZ untuk pastrooper itu tergabung dalam organisasi namanya PASTI. Jadi Perkumpulan Pastrooper Indonesia untuk saat ini ya. Nah, ini lembaga profesinya. Itu diadakan secara rutin program standarisasi untuk bagaimana kompetensi pastrooper itu memang distandarkan ya, sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang memang sudah diformat, sudah dibakukan, sudah dibentuk di Pas Al-Kasau Pusat. Jadi keilmuan PAS ini semuanya sudah terdaftar secara hukum, hak kekayaan intelektualnya milik Ustadz Haris Mujahid rahimahullah ya. Kembali ke topik masalah tarif. Nah, kemudian kadang muncul pertanyaan, wah lah nanti yang kurang mampu bagaimana gitu kan? Masa harus terapi 100.000 misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya bagi seluruh pastrooper, insya Allah sudah memahami bahwa selain menterapi secara profesional, dia juga harus berjuang untuk umat gitu. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pastrooper masing-masing. Tentunya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian.
Utamanya bertemu dengan misalnya klien dengan keluhan sakit ya. Beliau ini adalah bagian dari 8 asnaf ya. Kalau dalam pembagian zakat kan seseorang itu dia kalangan fakir, kalangan miskin ya. Itu ada 8 kalangan ya. Kalau memang dipandang perlu dan memang sangat membutuhkan bantuan, insya Allah para pastrooper sudah memahami untuk bagaimana mengambil jalan juang yang seperti demikian. Jadi ya sebagaimana tadi kembali ke dunia profesi, ada yang mau pakai pengacara yang mahal, ada yang pakai pengacara yang yang murah, itu pilihan dari para klien, para customer, dari orang-orang yang ingin mendapatkan jasa. Dan bagi orang yang memberikan jasa, misalnya kayak pastrooper ini kan memberikan jasa terapi pengobatan sesuai dengan profesionalitas, sesuai dengan petunjuk SOP, baik dari sisi pemeriksaan, terapi, sampai rawatannya seperti apa, itu ada SOP-nya. Kalau pengen yang lux, ada yang membuka layanan untuk yang mewah gitu, yang lux. Kalau yang misalnya pengen murah, juga ada yang memberikan layanan yang sifatnya murah seperti itu. Itu hal yang wajar dalam dunia profesi. Dan sebagai catatan, Bapak Ibu sekalian, tentunya tarif terapi yang dimaksud, ya, tarif terapi yang dimaksud bukan ongkos membeli kesembuhan. Karena sudah tegas disampaikan dalam sebuah ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Bahwasanya ketika dikatakan ya berkaitan dengan yang bisa menyembuhkan siapa? Ya hanya Allah gitu. Makanya sebenarnya pastrooper ataupun klien sama-sama sebenarnya berikhtiar saja. Pastrooper memberikan terapi sesuai dengan profesionalitas yang memang dia mampu, dia kuasai gitu. Kemudian pasien menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Karena kalau pas ini unik, ada tugas jurus gerakan yang di rumah harus dikerjakan. Nanti ketika kontrol diperiksa oleh pastroopernya, bagaimana progresnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi bukan ongkos untuk membeli kesembuhan, tapi bagaimana itu adalah sarana membayar jasa atas jasa profesional yang sudah diberikan oleh pastrooper kepada para kliennya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga video ini cukup memberikan jawaban ya atas pertanyaan berapa sih biaya terapi di Pas Al-Kasau ya. Kalau di Pas Pusat sendiri di Ayub Camp ya di Klaten biaya terapinya 300.000. Tapi kemudian kalau misal pas bersamaan dengan event, karena biasanya event-event paten pas dikerjakan di hotel, ada biaya tambahan tentunya, biasanya sekali terapi sekitar 500.000. Demikian ya untuk di tiap wilayah nanti bervariasi ya. Bapak Ibu tidak usah sungkan, bisa menanyakan dulu ke pastroopernya biaya terapi berapa. Nanti insya Allah para pastrooper juga akan menjawab, dan nanti keputusan untuk Bapak Ibu mau mengambil terapi atau tidak ya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang nanti Bapak Ibu bisa cermati sendiri gitu, cermati sendiri. Insya Allah itu dulu. Nanti bisa jumpa di video yang akan datang. Saya Anjrah Arisanto dari Pas Al-Kasau Pusat. Sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.